sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, buat rekan-rekan semua penggila dan penggemar Tosan Aji dimanapun kalian semua berada, tentu channel ini rekan-rekan sudah mengetahui bahwa saya dari Pusaka Keramat Channel akan selalu mengupas dan membahas pusaka, baik itu keris maupun tombak, seputar goib dan esoterinya. Nah, rekan-rekan semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kembali sharing dengan mengangkat sebuah tema. Ya, temanya itu adalah bagaimana menyamakan frekuensi yang ada di pusaka kita dengan diri kita. Maksud dan tujuannya untuk apa? Nah, ikuti terus pembahasannya di channel ini. Jangan sampai di skip. Kita lanjut, go! Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Ya, semoga rekan-rekan semuanya penggila dan penggemar Tosan Aji selalu diberikan berkah limpahan rezeki dan kesehatan selalu. Rekan-rekan semuanya, jadi seperti tema saya tadi di atas, saya akan mengulas seputar bagaimana ya kita menyamakan frekuensi yang ada di pusaka kita agar bermanfaat, ya, bermanfaat atau berfungsi kepada diri kita. Nah, seperti yang sudah saya ulas-ulas dan saya tidak bosan-bosan bahwasanya penggemar atau penggila Tosan Aji atau pusaka, ya, itu dibagi kepada 3 golongan. Ya, salah satu golongan yang pertama adalah golongan yang hanya memperhatikan dari sisi garap, seni tempat, ya, dari sisi seninya, ya, rancang bangunnya, ya, warongkonya, sandangannya, ya, begitu. Jadi mereka menikmati keindahan dari garap dan seni tempat. Nah, yang selanjutnya adalah mereka-mereka yang menikmati Tosan Aji atau pusaka dari sisi goibnya atau dari sisi esoterinya. Ya, mereka dari golongan ini nggak peduli gitu, nggak peduli barangnya atau pusakanya itu sudah kurang sempurna atau rompal atau rombeng lah gitu, mohon maaf bahasanya. Ya, tapi selama dirasakan pusaka tersebut berimplikasi atau berefek kepada dirinya, maka dia akan tetap terus merawat. Nah, yang untuk selanjutnya adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga ini gabungan di antara keduanya. Jadi, yang pertama itu dia menyukai secara teknik garap, ya, tempatnya, keindahan bentuk fisiknya, ya. Nah, yang kedua, dia juga artinya ingin memanfaatkan kepada esoterinya atau goibnya tadi itu bisa bermanfaat. Jadi tidak sekedar pusaka itu hanya ditaruh, dipajang, dirawat-rawat aja, enggak. Tapi bagaimana juga bisa memanfaatkan dari sisi esoterinya. Ya, gitu. Nah, tinggal rekan-rekan ini masuk ke dalam golongan yang mana
dari 3 itu tadi. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara kita menyamakan frekuensi yang ada di dalam pusaka. Seperti yang kita udah ulas dan bahas di lalu-lalu, bahwasanya setiap pusaka itu mempunyai energi. Ya, rekan-rekan udah tahu pusaka punya energi. Energi dari mana? Ya, energi dari besinya itu sendiri. Ya, seperti kita juga tahu, mungkin rekan-rekan yang udah banyak belajar dari media, ya, pusaka itu punya energi. Energi dari mana? Dari si besinya. Ya, besinya dibuat dari apa? Ada yang dari meteor, ada yang dari nikel, pamornya, ada yang bajanya dibuat dari baja kereta api, rel kereta, ada yang besinya dari besi Karangkijang, Pulau Sani, besi Masir Malelo, ya, dan besi-besi lain yang masing-masing besi itu mengeluarkan energi. Yang energi itu contoh bisa katakanlah untuk menyedot, menyerap penyakit, menyerap racun. Bisa katakanlah dengan doa seizin Allah memadamkan api. Bisa mengusir, bukan mengusir ya, kasar pisan gitu mah. Bisa menjauhkan hujan. Nah, saya pernah coba waktu itu, bukan bermaksud mau ria ataupun sombong. Waktu itu saya narik hujan. Ya, narik hujan. Cuma sekarang pusakanya udah sama sahabat saya sendiri. Itu narik, jadi hujannya di sebelah sono, saya berdua tuh waktu itu narik, seret ditarik gitu, nyampe. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk memanfaatkan frekuensinya tadi gitu. Nah, setiap benda itu dia ada gelombang, ya, ada gelombang. Setiap benda itu kalau secara metafisik ada gelombang. Nah, gelombang itu kalau kita mau menyatukan dengan diri kita, ya, misalnya dia bekerja di gelombang 15 MHz. Nah, sementara gelombang kita ada di 50, kan ini turun ke situ itu kan berat, ya. Nah, ini contoh-contoh. Jadi biasanya kenapa disebut gelombang yang sangat halus? Karena dia betul-betul halus gitu. Susah ya kalau saya nyeritain goib, tapi ya ini makanya kita sharing ya pengalaman. Jadi rekan-rekan semua, ada beberapa cara kita menyatukan energi pusaka, ya. Pertama itu menyatukan frekuensi. Ketika kita tahu bahwasanya gelombang dia itu gelombang lemah, ya, gelombang longitudinalnya tuh lemah. Misalnya di 5 MHz, sementara badan kita ini kan gelombangnya tinggi, resistennya tinggi, ya. Nah, bagaimana kita cara menyatukan ke situ? Sepengetahuan saya, dari kacamata saya nih, ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan kita puasa, misalnya tirakat. Nah, ketika kita puasa, akhirnya kita puasa nih, kita minim aktivitas, ya. Ya, bukan puasa cuma sehari, puasanya tuh seminggu gitu. Seminggu itikaf, masuk di ruangan. Misalnya saya punya ruangan sendiri nih. Nah, kita masuk di ruangan itu seminggu, diam aja udah. Puasa ingin menyatukan energi. Nah, ketika kita menyatukan diri kita dengan energi pusaka itu, maka kan kita dalam posisi yang lemah tuh. Kita posisinya lemah. Denyut nadi aja cedut. Ketika frekuensi kita lemah itu, maka yang disebut astral halus yang frekuensinya sama, ya, itu dia pasti hadir. Ya, kalau rekan-rekan memperhatikan video saya yang lalu, itu kan asal muasal goib, ya, goib. Jadi setiap pusaka, golongan pusaka ini mah, ya, setiap golongan pusaka itu ada goib, ada hamba Allah yang menempati di dalamnya. Nah, ini
dia itu frekuensinya rendah sekali rekan-rekan. Jadi frekuensinya mungkin bisa di 5, bisa di 7, di 6 gitu. Frekuensinya itu rendah. Sementara di kita frekuensinya di 50. Kan ini kalau nurunin ke situ sulit ya, kecuali punten, mohon maaf. Buat rekan-rekan yang mungkin ada diberikan kelebihan oleh Allah ya, punya kemampuan di situ. Ya, gitu. Nah, ini bisa menyamakan frekuensi, menyamakan frekuensi trans. Ya. Nah, tetap kita tidak lepas dari yang namanya doa. Kenapa? Ya iya dong. Kan nggak mungkin semuanya kalau kita nggak mohon, nggak minta biiznillah, dengan seizin Allah. Kun biiznillah, maka terjadi. Ya, apa yang harus kita lakukan selain puasa itu tadi? Ya kalau saya sebagai muslim, ya saya melakukan itu tadi. Selain tirakat puasa, wiridan. Ya, puasa terus ngewirid, des. Nanti kan lemah. Biasanya kalau orang wirid itu, atau dia menyepi, ya nyepi lah gitu, menyepi, diem aja, nyepi, konsentrasi, fokus, itu kan biasanya nanti lemes. Nah kalau lemes bawaannya apa? Ngantuk. Nah kalau ngantuk, nah pada saat kita ngantuk itu terjadi bukaan, istilahnya bukaan cakra, bukaan gerbang. Nah bukaan gerbang itu biasanya kalau kita sambil megang pusakanya, dia nanti ada tuh cret. Entah itu nanti bentuknya sinar, entah itu dia bentuknya sosok, macem-macem lah pokoknya gitu rekan-rekan. Nah itu. Cuma kalau di zaman sekarang, kalau kita mau menyatukan begitu kan repot. Wah, gue mesti kerja Pak Haji, mana bisa. Puasa 7 hari, gue dipecat lah kan gitu. Ya. Jangan puasa 7 hari, gue suruh wiridan aja malam-malam, udah ngewirid deh, wiridan malam-malam sampai jam sekian dengan jumlah sekian. Pada berat. Menyamakan frekuensi itu tadi, menyamakan frekuensi. Jadi kenapa orang zaman dulu kok sakti-sakti gitu? Padahal kalau keris makanya, ya mohon maaf nih, saya sambil kita ngebuka lah ngomong keris, kalau nggak melihat kerisnya kurang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keris apa ini? Nah, ini keris Singo Barong. Keris Singo Barong loop 5 ya. Keris Singo Barong loop 5. Ini kalau ngelihat bentuk sosoknya seperti ini. Eranya era Mataram. Ini gonjonya juga begini, gonjo gitu, bagus lah pokoknya. Singonya juga utuh tuh, sampai mohon maaf tuh, sampai titiknya juga masih ada ya, kakinya lengkap 2 tuh, ada mut-mutannya. Nah keris Singo Barong ini, kalau saya melihatnya ini ada perihal goibnya, ada isoteri, ationi atau energinya. Nah, ketika ini pingin bisa bermanfaat untuk diri kita, maka kita harus menyatu. Menyatu di sini dalam arti apa? Ya, menyatu berarti kita mengikat ya, mengikat. Ada ikatan lah, ada ikatan batin antara kita dengan si pusaka ini. Notabene ya, goib. Ya caranya bagaimana? Satu itu tadi ya, lewat cara kita tirakat. Tirakat tuh banyak macamnya. Ada tirakatan puasa, ada tirakatan kalau di saya sebagai muslim yang ngewirid, supaya kita nyampe frekuensinya. Kalau kita misalnya turun dari 50, kita paksakan turun di 15 gitu kan, kita bisa ngejeblang, nggak kuat. Dan jikalau kita tanpa ada pembimbing, itu juga sulit rekan-rekan, sulit ya. Jadi harus ada yang membimbing, sehingga apa, kita
sistematis, terarah. Jadi yang harus kita mulai ngapain dulu, ngelaksanainnya caranya bagaimana. Nah itu. Nah, kalau kita sudah sefrekuensi dengan pusaka kita, maka akan kita rasakan banyak manfaatnya. Gitu. Sebab pusaka nggak mungkin nyampe kepada kita kalau kita nggak ada jodoh. Ya, gitu. Kalau kita ada jodoh sama pusaka kita, nyampe dia. Paribasa kita kurang duit aja, tiba-tiba ada rezekinya. Coba deh, rekan-rekan pasti sering merasakan gitu. Kita suka dengan pusaka itu belum berkesempatan untuk kita mahari. Ya. Kalau dia emang jodoh, tiba-tiba entah kapan ada aja rezeki uangnya untuk kita bisa memahari. Tapi kalau memang itu bukan jodohnya, lu ada duit juga, gue demen tuh sama keris itu, Pak, jangan kemana-mana ya. Tiba-tiba besok udah hilang. Ya, alasan si pemiliknya atau penjualnya, ya bapak nggak ada kabar sih. Kan gitu. Sepersekian menit kita lengah, lolos dia. Berarti itu bukan rezeki kita. Nah, ketika dia sefrekuensi dengan diri kita, maka si goibnya ini juga artinya mengupayakan supaya nyampe ke kita. Dan kita sebagai orang-orang yang memiliki pusaka, berbangga hatilah, berbesar hatilah bahwasanya kita tuh adalah orang-orang yang terpilih, the chosen one. Kita orang-orang yang terpilih. Kenapa? Ya. Nah, nanti dah kita bahas di episode yang selanjutnya. Sebagai orang yang terpilih, memiliki pusaka itu secara esoterik adalah sebagai orang yang terpilih. Mungkin buat rekan-rekan yang udah pernah ketemu saya, ya udah pernah silaturahim, yang udah pernah ngiket pusaka, ya udah tahu. Yang udah pernah video call sama saya, ya itu udah tahu apa alasannya kita sebagai the chosen one. Begitu rekan-rekan. Tadi ya. Selain itu apalagi Pak Haji? Ada. Yang bagaimana? Yang paling mudah itu ya udah kita ikat pusakanya, diikat, diikat. Nah, itu yang paling gampang. Cuma gampang juga nggak semua orang bisa. Biar gampang juga nggak semua orang bisa. Diikat, disatuin energinya. Kadang-kadang udah saya kasih tahu, udah datang ke sini, udah saya kasih tahu teknisnya begini, caranya begini. Ayo aja, masih ada aja yang salah. Gampang, diikat gampang. Asal berani, gitu aja udah. Asal berani, diikat. Nanti rasakan sendiri manfaatnya. Ya bukannya saya ngomong sombong, ya boleh lah tanya. Udah berapa banyak yang datang ketemu saya, ngikat pusakanya. Banyak lah. Yang udah ngerasain manfaatnya bagaimana. Yang masih silaturahim sama saya, yang udah nggak silaturahim, banyak. Bukan cuma 1-2 orang. Gitu. Ya. Banyak rekan-rekan semua. Jadi menyamakan frekuensi itu ada beberapa cara. Ya. Cara yang paling banyak dilakukan zaman dulu itu ya tirakat, wiridan, ya gitu zaman dulu. Nah sebenarnya kalau kita bicara kesaktian, kerisma kan ini tipis banget. Dicoblos begini juga bengkok, patah. Secara logika ini kan ya ampun apaan sih, patah, nggak kayak pedang, nggak kayak golok, keras. Ini makan lentur, lembek, gampang patah kayak seng. Orang ringan banget ya. Jadi yang sakti kerisnya apa orangnya? Ya selain kerisnya dibuat dengan energi yang canggih, ya orangnya juga wadahnya harus canggih. Caranya gimana? Ya itu tirakatan itu tadi. Tirakat. Sehingga
frekuensi energinya dia itu sama. Dia ketika sama, maka terjadi itu yang namanya pusaran energi. Nah, pusaran energi itu ketika kita arahkan, kan saya ada tuh di channel saya juga ada ya, yang caranya begini tuh, megang gini, kita bacain. Pada saat kita iketan pusaka tuh kita bacain, kita tembakin, dos, lari energinya ya, gitu rekan-rekan. Cuma ya kembali lagi, rekan-rekan harus yakin dan meyakini. Ya, untuk mencapai tahapan itu ya kita harus belajar dulu. Belajar misalnya mengetahui bagaimana Pak Haji cara kita mengetahui energi pusaka. Belajar, cari ilmunya gitu. Kalau misalnya di daerah kalian nggak ada yang mengerti, ya boleh telepon saya, silakan. Teleponnya nggak apa-apa, telepon. Kan banyak saudara, lebih enak ya silaturahim gitu. Jangan tiba-tiba nggak ada assalamualaikum, nggak ada tata krama, saya nanya dong, ini apa ya, kentut lo begitu. Gua nggak menghargai tuh yang begitu. Emang lo kata gue siapa ya? Banyak tuh yang begitu, nggak pakai assalamualaikum, nggak perkenalkan diri, tiba-tiba main tanya aja, ini keris apa Pak, begini-begini. Ya gua nggak hargain lah. Ya orang mah nanya ada adabnya, assalamualaikum, kan gitu, basa-basi. Kalau gua dulu kecil diajarin basa-basi, artinya adab. Ya, adab kita, tata krama kita. Ya, assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya, perkenalkan diri saya Toing misalnya. Mohon waktunya Pak Haji, saya mau tanya, ini pusaka kira-kira bagaimana? Ada jawaban dari saya Pak, atau Mas, atau Pak D, Mbah, silakan telepon aja. Nah, lu telepon tuh ya gitu. Jadi banyak saya nggak ngeladenin gara-gara itu, nggak ada adabnya, nggak ada tata krama. Emang lu nanya sama orang di pasar, bang ini berapa bang? Ya nggak begitulah ya, ada adabnya. Kan lu punya orang tua dulu diajarin ya gitu. Jadi kembali lagi ke perihal ini ya, bagaimana menyamakan frekuensi ya. Selain kita melakukan tirakat ya kita ikat. Bagaimana cara ngikatnya Pak Haji? Ya udah, lu ntar telepon gua aja. Telepon. Kan nggak semua kita babarin di sini, ya kan? Lu telepon. Karena hal yang seperti ini harus privasi. Gitu. Setiap orang kodenya beda-beda. Beda. Keris ini ya diperuntukkan untuk siapa? Ya. Terus keris yang model begini diperuntukkan untuk siapa dan fungsinya untuk apa? Beda-beda. Nanti frekuensinya ke diri kita juga beda. Pasti beda rekan-rekan. Karena sang empu tidak pernah menciptakan keris yang sama. Nggak pernah. Setiap orang pasti beda. Karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing ya. Punya kebutuhan masing-masing. Tidak pernah seorang itu sama kebutuhannya. Sekalipun makannya sama-sama makan nasi ya, kebutuhannya beda-beda. Ada yang kebutuhannya katakanlah punten ini ya, kebutuhannya pengen punya rumah 2, tapi yang ini cukup rumah 1 aja. Pengen anaknya banyak, yang ini pengen anaknya 2 aja cukup. Ya beda-beda gitu. Pengen punya misalnya kudanya banyak, motornya banyak, mobilnya banyak, tapi yang ini 1 aja udah cukup. Ya beda-beda. Nah itu juga sesuai dengan penghasilannya. Silakan buat rekan-rekan yang ingin menyatukan energi ya, atau ingin merasakan manfaat dari pusaka yang dimilikinya, silakan menghubungi nomor telepon saya ya. Bayar nggak Pak Haji? Kagak ada bayar, lo telepon juga
Ya, itu saya senang untuk menambah menambah teman, menambah sahabat. Siapa tahu, misalnya ada yang nelpon saya dari Papua, tiba-tiba gue ada tugas ke Papua, kan enak tuh kita ada teman yang dari Papua datang ke sini, nggak ada saudara ya gue di sini, ya. Gitu. Yang penting berani aja untuk menyatukan energi pusaka kita, ya kita harus berani. Ntar Pak Haji kodamnya nongol, jinnya nongol. Kalau nih saya kasih tahu rekan-rekan semuanya, kalau kodam-kodam pusaka itu umumnya tidak ada yang jelek, nggak ada yang berbahaya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang berbahaya. Dia juga tahu orang ini penakut, pengecut, nongolnya nggak mungkin, misalnya genderuwo nggak mungkin, karena si empu dulu sekalipun itu pusaka untuk tujuan sifatnya untuk perang ya gitu, tapi yang ditaruh tuh bukan yang begituan. Iya, coba aja tanya sama orang di sana di kampungnya yang ngerti masalah tayu, apa di dalamnya ini, katakanlah keris untuk pamor kewibawaan. Nah, di dalamnya begituan, bukan yang serem-serem, malah bagus-bagus, tapi wibawanya tinggi, wibawanya luar biasa. Orang teh baru, bertemu juga udah baru ngelihat aja udah males. Nah itu frekuensinya udah nyampe tuh ke orang itu. Ya kan sering misalnya kita ngelihat gini, ada orang ya jabatannya biasa-biasa aja lah di masyarakat gitu, tapi dia punya pusaka tuh. Saya tahu di rumahnya punya pusaka gitu. Tapi saya ketemu sama orang itu tuh segen, males, pokoknya segen, males. Kalau bisa gue nggak mau ngomong sama dia, kayak lu ketemu debt collector dah gitu. Kan males tuh, kalau bisa lu buru-buru usir deh debt collector gitu. Tapi kalau sama orang itu enggak, padahal orangnya baik, cuma auranya yang membuat dia jadi seperti itu. Kenapa? Karena ya pusakanya kelas-kelasnya nogo, singo, nogo, singo, nogo, singo, yang kelas-kelas kewibawaan. Nah itu dia udah sefrekuensi, makanya seperti itu akhirnya. Ada nggak di Pusaka Keramat Channel? Ada orangnya, dan masih hidup sampai sekarang. Gitu ya, orangnya padahal baik sekali orangnya, cuma koleksinya keris nogo, singo, dan keris-keris kelas wibawa ya gitu. Udah disatuin belum Pak Haji? Udah disatuin frekuensinya. Cuma ya dia nggak tahu sadar, nggak tahu nggak gitu. Jadi orang teh kalau ngelihat ke dia sungkan aja, sungkan. Saya aja sebagai orang yang begini sungkan ngelihatnya gitu. Walaupun kita sahabat baik ya, teman baik gitu. Cuma karena itu saya satukan salah satu itunya, pusakanya diikat, saya suruh ikat, udah kerjain, udah kayak begitu. Kayak rekan-rekan yang misalnya punya singo, punya nogo, coba aja kalau nggak percaya. Atau misalnya gini, punya keris apa ya? Nih, mana nih? Nih, nih rekan-rekan misalnya punya keris ini nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini keris jarang goyang. Keris ini kan yang tahu-taunya terkenal untuk sarana pelet, sarana menaklukkan wanita, padahal bukan begituan. Walaupun iya, begitu juga iya ya. Coba aja kalau yang tingkat asihannya tinggi kita satuin, bleng, silahkan. Cuma jangan ntar gua dimarahin sama bini lo, sama istri lo, ntar gue dimarahin lagi. Jarang goyang, coba aja satuin gitu. Nah, energi pusaka juga rekan-rekan ya, ini terakhir nih sebelum kita tutup pembicaraan. Energi pusaka itu rekan-rekan ada yang bekerjanya cepat, ada yang lambat.
frekuensi ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung pusakanya dulu dirawat apa enggak, di treatment apa enggak. Gitu. Kalau dia cepet nyatu sama kita nih, buat gitu, berarti dia dulu dirawat. Nah kalau enggak, gimana lagi cara? Di booster. Kok di booster Pak Haji? Iya, di booster lah, dirawat ya, di treatment. Nah itu biasanya kalau pas kita satuin, cepet sama kita, cepet efeknya, langsung berimplikasi. Nah seperti juga yang udah saya kasih tahu kan di video sebelumnya, bahwasanya kalau pusaka itu kodamnya dampingnya di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Gitu rekan-rekan semuanya ya. Udah dah, segitu aja ya. Buat rekan-rekan yang baru nyampe di channel ini, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol like serta subscribe ya. Terus buat rekan-rekan semua, nggak usah segan sungkan, nggak usah segan. Kalau mau nelpon aja ya. Mau tanya dulu ya Pak Haji ya, tapi ingat adab ya, dijaga adab tuh, sopan santun. Assalamualaikum kalau lu muslim mah ya. Ini mah nggak pakai sopan santun, ya Allah ya. Sopan santun tanya, adab, perkenalkan diri ya, pasti gue balas ya rekan-rekan semua. Oke dah, begitu aja ya. Gitu buat teman-teman, pokoknya sekali lagi yang kurang-kurang informasi ya, ingin mengetahui lebih jauh lebih lanjut tentang penyatuan frekuensi energi pusaka, silahkan telepon atau chat WA dulu, tapi ingat perkenalkan diri dulu ya. Mohon maaf apabila ya dalam video ini, di dalam tayangan ini ada perkataan saya yang kurang enak dan kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon ampura ya, mohon dimaafkan, nun sewu ya. Baik rekan-rekan semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah sampai di channel saya ya. Saya undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.